orang tua juga pasti akan melakukan hal yang sama. Gue rasa seperti itu. Tapi ini di luar gue sadar betul bahwa Caca adalah orang tuanya Sienna dan gue sangat menghormati dia dan sosok dia menurut gue ya sosok yang gak bisa digantikan untuk Sienna. Jadi ya emang komunikasi lo sama Caca, sama mantan istri juga emang penting ya? Iya itu penting banget. Itu yang gue selalu prioritaskan juga karena ya dengan segala macam keterbatasan kita, keterbatasan keberanian juga untuk bisa komunikasi. Ben, Apa ya? kalau ngomongin es jeruk, Sebentar, gue gak nyangka emang ngobrol-ngobrol ini program yang sangat laki-laki sekali. Luar biasa ya. Laki-laki, duduk pakai baju sport. Iya. Lanjut nih. Ben, ngomongin soal Sienna lagi. Kan tadi lo sempat cerita waktu kemarin gimana caranya lo nanemin nilai lah ke Sienna ya. Kalau kita ngomong 3 nilai yang lo pengen dari seorang Ben, lo tanemin ke Sienna. Iya. Apa aja sih Ben? Yang harus ada nih. Pertama, yang satu punya nilai keluarga itu penting buat dia. Oh, family value ya. Family value. Yang kedua nilai agama. Agama jelas. Yang ketiga dia bisa melihat dirinya sebagai suatu orang yang sangat membanggakan, seorang yang hebat, seorang yang pintar. Dia bisa memberikan nilai sendiri sama diri sendiri bahwa gue adalah orang yang hebat gitu. Dia pernah nanya gak sih atau membandingkan? Kok Nana cuma sama ayah Ben doang sih, tapi kok itu kok ada ayah ibunya kok kumpul bareng-bareng, kok mereka ini pernah gak sih? Andaikan itu hari itu datang gue gak akan kaget gitu. Tapi memang sekarang udah mulai lah, apalagi kalau lagi ketemu sama ibunya terus habis itu waktunya dia pisah, dia nanya ibunya kemana, pulang, gue bilang gitu karena gue jelasin karena kita nggak tinggal serumah. Walaupun belum ada pertanyaan kenapa dan segala macam, belum sampai ke situ, dan di sekolahnya juga kan anak-anak seumuran dia juga belum, ya masih main lah, cuman beberapa sharing teman-teman gue yang pernah mengalami hal yang sama, terus anak-anaknya juga udah mulai tumbuh sekolah dan ketemu dengan teman-temannya, adalah salah seorang teman gue sebut inisial aja ya, Bayu. Sharing juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari temennya, mama mau mana, Iya. bisa seperti itu. Nah itu gimana tuh? Aduh gue jadi gue yang sedih. Soalnya gue kebayang ya saat lo udah mulai membandingkan atau enggak saat ngelihat dia lagi sama ibunya gitu. Itu gimana perasaan lo, Ben? Paling gini kali, pada saat momen-momen dimana gue ngerasa ya mamanya harus ada di situ gitu. Ya itu yang buat gue kadang-kadang ngerasa bersalah sih. Jadi kayak ada rasa guilty feeling, ada rasa bersalah dari gue yang ya gue nggak mampu memberikan yang terbaik gitu. Kayak ada sedikit perasaan bersalah, gue nggak bisa mempertahankan, gue nggak bisa ini. Dulu kan Ben ada istilah kalau orang tua pisah, ibu bapak pisah itu bisa melahirkan anak yang ya ada efek negatifnya buat anak karena itu seolah-olah broken home. Nah lo ada kekhawatiran itu nggak sih? Iya, ya pasti pada saat itu terjadi pertama kali yang terlintas di kepala kita bahwa kedekatan sih, attachment gue berusaha banget punya kedekatan yang spesial sama anak gue, komunikasi yang baik, walaupun gue juga masih belajar banget karena kita juga ada kesibukan kerjaan, dan pada saat ketemu anak kita juga dalam keadaan emosi yang mungkin ada masih otaknya di mana, padahal sebenarnya kita harusnya benar-benar present di situ. Tapi alhamdulillah ya karena gue ada orang tua juga kebetulan psikolog anak, terus gue juga lingkungan gue banyak psikolog, jadi ilmu-ilmu kayak gitu tuh gue ya bisa gue cari juga, tapi banyak yang gue terima tuh instan gitu, kayak dikasih tahu segala macam, jadi itu penting banget. Lo berusaha untuk ini gak sih mengisi kekosongan atau lo ngelihat ada sosok yang hilang nih yang gak bisa lo gantiin dari sosok ibunya Sienna? Ya serunya mereka, funnya mereka, terus habis itu kayak bercanda-bercandanya dulu seperti apa gitu. Ini di luar permasalahan segala macam dari sosoknya. Ya kan gue bener-bener ngelihat, ya kita kan bener-bener bertiga ya seperti apa gitu bermain bersama dia. Video-video juga masih banyak gitu. Dan juga ada beberapa video-video juga yang Sienna sering tonton juga sampai sekarang juga masih dia sering tonton, kayak lagi mandiin segala macam yang ya ada di dalam satu kotak yang benar-benar gue taruh, nggak gue buang, ya gue taruh aja di situ gitu.
Suatu saat boleh dilihat kapan. Saat-saat boleh dilihat dan maksudnya memori itu gue taruh dan gue nggak bisa gue hilangkan karena itu udah jadi bagian dari kehidupan gue sama anak gue kan, sama Sienna juga. Lo ini nggak, maksudnya membatasi Sienna ketemu ibunya nggak? Atau lo ada aturan sendiri? Atau lo bikin kesepakatan? Ini gue gak pernah cerita ya sama Siapapun? iya gue gak pernah cerita di media karena ada beberapa Saya minum dulu. karena ada beberapa menurut gue ini private matters lah, bener-bener kayak buat keluarga gitu. Memang sejauh ini kalau dibilang peraturan gue belum bisa seleluasa itu menghabiskan waktu, walaupun gue usaha maksimal banget untuk supaya Sienna juga bisa menghabiskan waktu sama ibunya gitu. Alasannya kenapa mungkin itu gue gak bisa share lebih jauh lagi, tapi ada beberapa alasan-alasan seperti itu. Tapi gue bener-bener nggak mau istilahnya memonopoli, nggak mau mengatur, nggak mau main, bukan ego gue yang bermain di sini, walaupun seakan-akan kok orang banyak yang bilang egois banget sih gitu. Itu kan anaknya juga segala macam, inilah itulah. Ada beberapa pertimbangan yang gue nggak perlu jelaskan. Gue biarkan orang lain mau bilang gue orangnya seperti apa, tapi gue punya alasan yang kuat dan gue rasa juga mungkin semua orang tua juga pasti akan melakukan hal yang sama. Gue rasa seperti itu. Tapi ini di luar, gue sadar betul bahwa Caca adalah orang tua Sienna dan gue sangat menghormati dia dan sosok dia menurut gue ya sosok yang nggak bisa digantikan untuk Sienna. Jadi ya emang komunikasi lo sama Caca, sama mantan istri juga emang penting ya? Iya itu penting banget. Itu yang gue selalu prioritaskan juga karena ya dengan segala macam keterbatasan kita, keterbatasan keberanian juga untuk bisa komunikasi. Itu pengen gitu. Lo Kita gue. Ben, tapi ngomongin soal komunikasi, gimana cara lo tetap komunikasi sama Sienna kalau lo jadwal juga kan di luar, ada syuting, ada siaran, ada ini. Nih, kayak sekarang nih sebenarnya jamnya gue nelfon. Jadi emang gue sehari, kalau misalnya gue seharian di luar, gue mendingan 2 kali atau 3 kali. Kalau nelfon tuh ngobrol apa ya? Ya tanya aja dia lagi ngapain, terus. Ya sih emang sekarang jamnya gue nelfon sih, gue juga harusnya udah nelfon. Speakerphone ya? Telepon Caca, telepon Sienna-nya kan. Ayah. Halo. Halo? Gimana? Ayo Ben, lagi syuting. Nana lagi apa? Lagi main dagi. Main apa? Main logi. Main apa? Logi apa Lego? Logi. Oh, udah main dogi. Lagi ngapain doginya? Loginya lagi terbang-terbang. Apa? Kan kerjanya sama siapa? Sama Om Bayu. Ini ada Om Bayu nih. Halo Nena. Halo. Nena udah maem belum? Udah. Makan apa tadi? Makan lele. Wah pinter. Makan lele diapain Nana? Lelenya dimasak. Ya iya, masa lelenya mentah. Nana nyanyi dong. Nyanyi. Heeh. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder you are up above the world so high, like a Dadah. Wah tapi bener ya, Ben tuh termasuk ini sih, dia pernah ngasih tahu gue foto dia dikutekin sama anaknya, udah gitu dibicarain jadi bonekanya anak lo juga ya, lo merelakan diri lo untuk itu? Iya, jadi emang ya udah persiapan aja. Jadi kalau kita lagi sholat, itu momen dia Bisa ngerjain lo, karena lo gak bisa ngelawan. gue pernah lagi sholat, tiba-tiba dia lagi ngutekin kaki gue. Gimana ngelarangnya? Mana lagi sholat? Iya. Cotan. Ditiup-tiup lagi. Apa lah. Udah ngurusin aja. Kita terusin lagi nanti ngobrol sama Ben. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Gak asal ngobrol. Main lagi nih. Duduk dulu. Oh, istirahat dulu. Kita di sini duduknya. Ini enak nih ya kan. Gue Empuk ya? udah digigit semut tuh, lihat tuh.
Gua Iya udah bukan bengkak lah, digigit semut. Tuh, lihat kan? Semut Ya. aja gigit gua. Nah, kan masa semut doang yang gigit lo? Ben, Yang digigit apa? sekarang lagi ngapain aja Ben? Sibukan Ben? Pagi gue lagi siaran radio